Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Nina dari Crayonpedia. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan fitur-fitur platform Crayonpedia, platform pembelajaran masa depan. Sekolah Crayonpedia mencakup kelas dan kegiatan mulai dari level PAUD hingga level SMA. Di dalam sekolah Crayonpedia terdapat sekolah bersama yang merupakan tempat berkolaborasi beberapa sekolah. Selain itu, di Crayonpedia juga ada siaran pendidikan via radio atau TV lokal. Nah, saat ini kami telah bekerja sama dengan beberapa radio untuk menyiarkan live streaming pembelajaran di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah yang tidak terjangkau akses internet. Berikut merupakan tampilan homepage Crayonpedia. Nah, berikut merupakan sekolah-sekolah yang telah menggunakan platform Crayonpedia dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah-sekolah ini dapat diakses di halaman homepage Crayonpedia, kemudian di bagian sekolah mitra Crayonpedia. Nah, di dalam sekolah digital terdapat info sekolah yang berisi informasi masing-masing sekolah, kemudian ada radio dan TV sekolah yang dapat diakses dengan mengklik logo tersebut untuk mengakses video maupun audio streaming. Kemudian ada diskusi sekolah. Ini merupakan fasilitas untuk tempat berdiskusi guru dan siswa di dalam lingkup suatu sekolah. Kemudian ada profil guru yang berisi video perkenalan dari guru-guru di suatu sekolah. Selain itu ada kelas dan kegiatan yang merupakan pengelompokan masing-masing kelas di suatu sekolah. Dan yang terakhir ada kelompok belajar yang merupakan tempat untuk belajar bersama antar siswa di suatu sekolah. Nah, dengan adanya kelompok belajar ini, siswa-siswi dapat belajar dengan rekan sebayanya, dengan sesama siswa. Nah, jika diklik salah satu kelas, maka inilah tampilan kelas digital yang berisi materi pembelajaran, kemudian tatap muka atau video conference, kemudian streaming kelas, sama dengan sekolah dapat berupa video maupun audio, kemudian ada live chatnya, kemudian ada diskusi kelas. Dalam diskusi kelas ini juga ada fitur pin message yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada pengumuman kelas, selanjutnya wali kelas, kegiatan wali dan guru, kemudian kegiatan siswa, dan ada kuis atau ujian. Mari kita bahas masing-masing. Yang pertama, materi pembelajaran on demand. Materi pembelajaran on demand ini merupakan bentuk kegiatan belajar mengajar yang bersifat asinkron. Nah, materi pembelajaran dapat diakses di halaman kelas masing-masing dengan mengklik mata pelajaran tertentu. Misalnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 12. Berikut tampilan jika diklik pelajaran Bahasa Indonesia, maka akan muncul materi pembelajaran dalam bentuk video, audio, maupun dokumen. Seperti ini contohnya. Ini untuk video, kemudian ini merupakan audio dokumen dan dokumen pembelajaran. Dokumen pembelajaran ini bisa berbentuk PDF, PowerPoint, dokumen, maupun file dokumen lainnya. Nah, berikut merupakan contoh tampilan video pembelajaran. Ini contohnya adalah pelajaran Bahasa Indonesia SMA ya. Ini akan saya perbesar. Nah, di sini siswa dapat langsung bertanya kepada gurunya melalui kolom komentar, kemudian dapat langsung dibalas juga oleh guru yang bersangkutan. Selain itu, video ini dapat di-share ke media sosial lainnya. Nanti akan dibahas di bagian menanggapi konten. Nah, ini merupakan contoh metode pembelajaran melalui materi pembelajaran on demand. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar yang bersifat sinkron, yaitu tatap muka atau video conference, yang dapat diakses dengan mengklik banner tatap muka di halaman kelas masing-masing, kemudian akan masuk ke halaman video conference, yang mana siswa dapat mengaktifkan videonya maupun hanya mengaktifkan speaker saja. Kemudian bentuk kegiatan belajar mengajar sinkron lainnya yaitu streaming kelas yang dapat
bersifat yang dapat difasilitasi dengan video maupun audio streaming. Yang di dalamnya terdapat live chat. Jadi siswa bisa langsung bertanya dan dijawab oleh gurunya di streaming tersebut. Gitu. Jadi ini bersifat live ya, barengan dengan live streamingnya. Kemudian siaran atau live streaming ini juga dapat di-relay di kelas-kelas lainnya maupun sekolah lainnya yang telah berkolaborasi dengan sekolah tertentu. Ini merupakan contoh live chat di suatu kelas gitu ya. Guru dan siswa dapat berdiskusi di live chat. Nah, selain itu, selain adanya live chat yang bersifat live ya, jadi ketika ada live streaming, maka siswa akan langsung ditanggapi. Selain itu juga ada diskusi kelas, jadi ini memungkinkan guru dan siswa tetap berdiskusi tanpa adanya live streaming. Nah, di diskusi kelas ini juga terdapat fitur pin message. Pin message ini merupakan pesan yang dianggap penting atau ingin di-highlight dalam suatu chat kelas. Pesan ini mungkin berupa informasi PR maupun informasi ujian atau ulangan gitu ya, yang tidak ingin tenggelam. Maka dapat dijadikan sebagai pin message. Seperti itu. Nah, kemudian agar siswa bisa melihat konten-konten dari gurunya yang berupa materi pembelajaran maupun tugas-tugas, maka dapat masuk ke bagian kegiatan guru atau wali dengan mengklik foto dengan nama guru tersebut. Misalnya sebagai contoh adalah Pak Hemat Dwi Nuryanto dan Pak Sofandi Nur. Di sini akan muncul halaman profil dari Pak Hemat dan Pak Andi. Misalnya Pak Hemat ya telah mengupload konten pelajaran bahasa Indonesia tentang asyiknya membaca cerita. Kemudian Pak Andi juga mengupload pelajaran bahasa Indonesia dengan materi subtema 1 kelas 2, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengakses konten-konten dari siswa oleh guru juga dapat dilakukan dengan mengklik foto siswanya di bagian kegiatan siswa. Misalnya, ketika diklik foto Putri Amelia di suatu kelas, misalnya kelas 10 krayon, maka akan muncul halaman profil Putri Amelia. Dapat kita lihat di sini bahwa Putri Amelia ini telah mengupload tugas berupa audio konten, profil pribadi siswa, dan konten dokumen juga, gitu, tugas bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya mengupload konten di Crayonpedia? Caranya adalah dengan masuk ke halaman profil masing-masing, lalu klik tanda plus di pojok kanan bawah dan memilih tipe dokumen tipe konten apa yang ingin diupload. Sebagai contoh, konten video, audio atau podcast maupun dokumen. Ini merupakan halaman untuk menguploadnya, melakukan choose video atau choose audio maupun dokumen gitu ya, dari file directory HP masing-masing, kemudian memasukkan image cover agar tampilan kontennya lebih menarik, mengisi judul, deskripsi, dan tag, kemudian melakukan upload. Tag ini berfungsi untuk menempatkan suatu konten ke file tertentu atau folder tertentu, misalnya folder Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 1. Nah, difasilitasi dengan penggunaan tag untuk masuk ke folder tertentu. Sudah jelas ya Bapak Ibu Guru untuk cara mengupload konten. Nah, kemudian konten tersebut juga dapat diberikan feedback yang berupa like atau komen di konten tersebut. Misalnya, di kontennya video profil pribadi Putri Amelia ini, ada beberapa teman yang atau gurunya yang telah melakukan like di konten tersebut, kemudian juga melakukan komen. Selain itu, konten tersebut juga dapat di-share dengan melakukan klik logo tersebut. Nah, ini untuk share ke media sosial lainnya. Oke, dan yang terakhir, fasilitas di suatu kelas merupakan kuis atau ujian yang dapat diakses dengan melakukan klik banner kuis dan ujian, yang jika diklik akan masuk otomatis ke halaman kuis atau ujian kelas masing-masing. Kuis ini dapat berbentuk soal pilihan ganda, soal isian maupun esai.
dan juga tertera status waktu atau durasi pengerjaan kuis tersebut. Nah, semua fitur-fitur tersebut terangkum dalam satu platform, yaitu platform Crayonpedia. Baik, sekian penjelasan fitur-fitur utama Crayonpedia. Terima kasih atas perhatiannya.